Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pulutus dan seluruh sahabat di tanah air. Kali ini kita akan mengadakan sebuah judul tentang bagaimana sebuah kesejahteraan yang diperjuangkan oleh sosok terkenal, tokoh yang diikuti dan dikagumi oleh miliaran umat manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui bahwa dalam berbagai tradisi sejak zaman dulu, yang namanya guru dan murid itu berlangsung dan ada di mana-mana. Baik di sekolah-sekolah formal, di madrasah-madrasah, maupun di pendidikan-pendidikan non formal. Kita mengenal bahwa yang namanya orang-orang saleh, orang-orang terkenal, semuanya mempunyai murid dan mengangkat murid. Bahkan nabi-nabi pun dalam sejarah dan ditulis dalam Al-Quran mempunyai murid, seperti muridnya Nabi Ibrahim alaihissalam, muridnya Nabi Musa, muridnya Nabi Khidir. Semua utusan-utusan Tuhan yang memakai atribut-atribut langit itu menggunakan yang namanya istilah murid. Dan ini berlangsung sampai hari ini. Yang namanya tradisi guru dan murid itu ada di mana-mana dan berlangsung di setiap tempat. Nah, yang menarik kita ingin membahas pada video kali ini yaitu bagaimana seorang Rasulullah, seorang Nabi besar yang menjadi rahmat bagi seluruh alam tidak pernah mengangkat murid dalam 23 tahun dakwanya, yang sekitar 13 tahun berada di kota Mekah, dulu sekitar 10 tahun lebih berada di kota Madinah. Sehingga dalam Islam dikenal dengan nama yang lebih sering kita dengar, yang lebih familiar, yaitu tentang sahabat Nabi, seperti 4 sahabat Nabi yang Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, memang sesungguhnya sahabat-sahabat tersebut, sahabat yang 4 ini adalah murid-murid Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah itu mempunyai murid, tapi tidak dibahasakan sebagai murid. Semua disetarakan dan disebut sebagai sahabat. Sehingga dalam Al-Quran maupun hadis kita cuma mendengar atau mengetahui tentang sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada murid-murid Nabi. Kalau misalnya di tempat lain, misalnya di Injil atau di kitab-kitab lain, kita mengenal namanya murid Nabi Isa, kemudian misalnya di Zabur dan Taurat, murid Nabi Musa, murid Nabi Daud, dan lain-lain. Nah, mengapa Rasulullah tidak memakai bahasa murid dan beliau tidak mengangkat dirinya sebagai guru? Nah, ini yang perlu ditelusuri. Bahwa Rasulullah adalah sosok Nabi dan Rasul yang dikagumi sejak zaman beliau ada sampai hari ini. Tidak pernah putus rasa kagum, rasa ingin bagaimana melihat Rasulullah sebagai sosok yang rahmatul alamin, itu dipuja oleh miliaran umat manusia, umat Islam di mana-mana. Nah, ini yang terjadi, sehingga perlu ditelusuri kenapa Rasulullah tidak mengangkat dirinya sebagai guru. Karena jauh-jauh sebelumnya, sebelum beliau menjadi nabi, itu nabi-nabi sebelumnya atau orang-orang saleh sebelumnya, ketika mengangkat diri sebagai guru terjadi pengkultusan. Ini salah satu faktor sehingga Rasulullah tidak mengangkat dirinya sebagai guru atau mengatakan beliau adalah guru. Beliau takut dikultuskan, dan bahkan sebelum beliau, yaitu Nabi Isa yang hanya sebagai seorang utusan lalu dikultuskan, akhirnya dipertuhankan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu faktor utama sehingga Nabi Muhammad tidak mengangkat dirinya sebagai guru atau tidak menyebut dirinya sebagai guru. Padahal dalam faktanya sahabat-sahabat yang ada di samping sahabat 4 dan sahabat-sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf, kemudian Bilal dan lain itu semua murid-murid Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak dibahasakan sebagai guru. Dikatakan mereka setara, walaupun ketika dalam majelis-majelis Rasulullah mereka itu sangat segan dan sangat hormat kepada baginda Rasulullah. Ini yang pertama. Jadi penghindari pengkultusan, Nabi Muhammad SAW tidak menyebut beliau sebagai guru dan sahabat-sahabat beliau tidak disebut sebagai murid. Kemudian sisi yang kedua, mengapa beliau tidak ada penyebutan antara sebutan guru dan murid. Ini yang pertama karena yang kedua yaitu beliau adalah nabi atau sosok manusia yang datang dengan bagaimana memperjuangkan sebuah kesetaraan. Jadi Nabi Muhammad SAW seperti diketahui tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad hanya mengatakan bahwa beliau datang untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Bahwa telah ada agama samawi yang ada sejak zaman Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Adam, yaitu tentang agama tauhid. Dan Nabi Muhammad cuma melanjutkan
anjuran-anjuran tauhid tersebut. Cuma ada tentang bagaimana tentang rahmat. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak dan umat manusia, seperti itu. Jadi yang kedua, perjuangan kesejahteraan ini Nabi Muhammad sangat konsisten sehingga beliau memposisikan diri sebagai orang yang terhormat, orang yang tertinggi dari sisi langit dan bumi, lalu memposisikan diri sejajar, setara, sehingga mereka sahabat. Dia bersahabat dengan sahabat-sahabat yang Islam, kemudian dari pejabat tinggi sampai pejabat rendah, bahkan sampai seorang buta dan tuli yang diberi makan tiap hari, yang diketahui dalam sejarah yaitu seorang Yahudi yang selalu mencaci maki beliau tapi diberi makan dan bersahabat setiap hari. Jadi perjuangan kesejahteraan Nabi Muhammad sehingga beliau tidak mengangkat dirinya sebagai guru, tidak menyebut dirinya sebagai guru. Jadi maksudnya apa? Bahwa kesejahteraan itu perlu dibangun karena ketika beliau datang ke tanah Mekah, hegemoni orang-orang tersebut, orang-orang yang kaya, orang-orang yang terhormat, itu terganggu. Jadi Rasulullah datang sebenarnya ketika beliau membawa agama Islam atau agama baru itu, ke petinggi-petinggi Mekah tidak terganggu, tapi yang terganggu adalah hegemoni mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, perdagangan-perdagangan mereka. Jadi karena mereka terganggu, maka Rasulullah mengangkat tentang kesejahteraan tersebut. Jadi ada bahasa kesejahteraan, ada tingkah atau bagaimana jalan hidup kesejahteraan yang dipraktikkan langsung oleh Rasulullah dalam kesehariannya. Jadi tidak sekedar dalam konsep, tapi dipraktikkan. Jadi yang pertama tadi tentang bagaimana beliau menghindari pengkultusan sehingga tidak ada penyebutan guru dan murid. Kedua, bagaimana beliau adalah seorang pejuang kesejahteraan umat manusia yang melihat manusia itu dari sisi takwanya saja, bukan dari sisi yang lain seperti raja, jabatan, harta, dan tahta yang ada, seperti itu. Jadi bersyukurlah umat Islam karena mempunyai seorang Rasulullah, seorang tauladan yang pada posisinya kalau dalam bahasa yang lebih itu disebut sangat kiri. Jadi sudah bagaimana mengganggu kredibilitas, mengganggu kenyamanan petinggi-petinggi Mekah saat itu sehingga mereka terganggu, dan bahkan bagaimana mengusik Rasulullah atau bahkan sampai ingin membunuh Rasulullah. Jadi dua hal tadi, jadi sehingga Rasulullah tidak mengangkat dirinya sebagai guru atau tidak ada penyebutan guru dan murid dalam dakwah beliau selama 23 tahun. Jadi dua hal, pertama tadi tentang menghindari pengkultusan, kedua bagaimana beliau memperjuangkan kesetaraan. Kemudian yang ketiga, agar bagaimana Rasulullah ini membangun kedekatan dengan halaka-halaka, sehingga kalau ada bahasa murid dan guru itu ada hal-hal yang bisa jadi formal. Nah, mungkin saat itu belum ada sesuatu yang dianggap terlalu formal, walaupun sudah muncul teknologi saat itu, tapi Rasulullah tidak menghindari hal-hal yang formalis, sehingga mengatakan beliau adalah guru dan yang lain yang belajar adalah murid. Tapi baik yang belajar maupun yang mengajar itu adalah sahabat. Jadi ada tiga hal. Tadi pertama menghindari pengkultusan, kemudian yang kedua bagaimana membangun kesejahteraan, kemudian yang ketiga menghindari sekat-sekat formalitas yang ada saat itu. Sehingga seperti kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang tidak mempunyai murid, sementara nabi-nabi yang lain, resi-resi yang lain, guru-guru yang lain, orang-orang alim yang lain itu mempunyai murid dan beliau dan mengangkat diri sebagai guru. Nah, Nabi Muhammad tidak menggunakan penyebutan guru dan murid pada masanya. Walaupun dalam faktanya sahabat-sahabat beliau itu adalah murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa tentang Rasulullah, bagaimana menyampaikan dakwah dengan membangun kesejahteraan sehingga Islam bisa tersebar luas sampai hari ini, sampai di tangan kita kaum muslimin yang masih tetap setia kepada ajaran-ajaran Rasulullah. Semoga ini bisa dibawa sampai akhir hayat. Pelutus yang berbahagia dan para sahabat, semoga bermanfaat dengan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kina tawwa.